kita sudah sampai. Ayo. Ayo, masuk. Ganlen. Ya, Cepat, rebut air agar kita bisa buat teh. baiklah. Halo Nyonya Li. Hai. Duduklah. Ayo duduk. Ayo masuklah. Oke. Kau telah memperoleh sesuatu. Sekarang aku Iya. mengerti. Aku tahu. Saudara-saudara, aku sedikit memahami tentang malapetaka dahsyat. Itu jelas berbeda dari bencana alam. Iya. Itu menyangkut nasib dan masa depan manusia. Benar. Namun aku masih ingin tahu, mengapa Tuhan datang dengan berinkarnasi? Dan mengapa sebelum malapetaka dahsyat? Benar. Mengapa begitu? Tuhan bekerja sebelum terjadinya malapetaka untuk membuat sekelompok pemenang. Kemudian, mereka akan memenuhi syarat untuk diangkat ke kerajaan surgawi setelah itu. Benar. Kita telah bertahun-tahun percaya Tuhan dan telah bersabar, menderita, berkorban, serta memikul salib untuknya. Kita telah mengikuti jalan Tuhan. Bukankah kita memenuhi syarat untuk diangkat ke kerajaan surga? Iya. Kita sudah sangat menderita dan menunggu dengan waspada setiap hari. Kita semua sudah siap. Apa ini masih belum cukup? Benar. Apa masih belum cukup? Sebelum zaman kerajaan datang, yaitu sebelum Tuhan memulai penghakiman tahta putih yang besar, semua yang telah kita lakukan untuk Tuhan atau untuk kepercayaan kita kepadanya sudah cukup. Tetapi, dibandingkan para pemenang yang ingin dibuat Tuhan, ini jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Apalagi yang harus kita lakukan? Sabarlah dahulu. Mari kita baca Alkitab. Oke. Matius 5 menyebutkan 8 ucapan bahagia. Saudara Li, bisa bacakan yang pertama? Oke. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Amin. 8 ucapan bahagia ini adalah janji Tuhan kepada manusia dan tuntutannya terhadap manusia. Tuhan mengatakan hanya mereka yang miskin dalam roh yang dapat memasuki kerajaan surga. Ya. Saudara Li, apa menurutmu mudah bagi orang untuk miskin dalam roh? Ya, Apa kau sudah mencapainya? tentu saja. Kau hanya harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Iya. Jangan sombong. Apakah bersikap rendah hati dari luar berarti kau rendah hati di dalam? Kau sama sekali tidak sombong? Ketika kau belum mencapai apapun atau belum berkontribusi, jika kau adalah orang percaya biasa dan merasa tidak layak memasuki kerajaan surga, kau dapat bersikap rendah hati, tidak sombong. Namun, ketika kau bekerja dengan lebih baik dan lebih banyak dari yang lain, serta memiliki reputasi dan status yang lebih baik dalam hati orang-orang, akankah kau sungguh tetap rendah hati? Apa kau tidak akan sombong? Pada saat itu, kau tidak akan mampu mengendalikan diri. Kau akan sulit bersikap rendah hati. Dan akan jauh lebih mustahil bagimu untuk tidak sombong. Dalam benakmu, kau hanya akan membanggakan diri seperti, aku lebih baik dari yang lain. Aku unggul dari yang lain. Aku sudah pasti bukan orang biasa. Orang-orang lain tidak bisa bekerja tanpa kepemimpinanku. Status dan upahku tentu lebih besar daripada yang lainnya. Benar. Untuk miskin dalam roh dan rendah hati, kau harus menahan diri. Jangan memanjakan diri. Iya. Jika merasa sombong, jangan perlihatkan. Kau harus kendalikan. Dan berdoa dalam hati kepada Tuhan. Minta didisiplinkan. Itu sudah cukup kan? Iya. Benar. Inilah cara kita menerapkannya. Iya. Bukankah itu berpura-pura? Itu berarti licik. Sikap miskin dalam rohmu hanya bersifat lahiriah. Yang nyata adalah kesombonganmu. Kau tak mau sombong atau berpuas diri, tetapi tak bisa menahan dirimu. Benar kan? Kau tidak bisa menahannya kan? Kau pamer bahkan meninggikan diri sendiri. Dan dengan dalih mensyukuri kasih karunia yang telah kau terima dari Tuhan, kau menyombongkan kontribusi, kemampuan, keterampilan, dan karuniamu. Meskipun kau berusaha mengendalikan diri dan berpikir, aku tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Aku tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kau tetap sering sombong tanpa sadar dan membandingkan dirimu dengan Paulus. Ketika kau baca perkataan Paulus, aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku.
Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kau merasa penuh percaya diri. Dan kau tanpa sadar menganggap dirimu sebagai pemenang. Seolah kau telah mengenakan mahkota itu. Aku masih mengalami semua hal ini. Ayah, ayah, kemarilah. Ayah, saudara-saudari ada di sini kan? Saudara-saudari. Mengapa airnya belum mendidih? Sebentar lagi. Saudara-saudari tidak boleh minum air kita. Air kita pahit dan asin. Bahkan masih terasa saat dipakai membuat teh. Kenapa tidak beli minuman saja? Aduh, otak ayah ini sudah tua. Ayah lupa. Cepat belikan ya. Ayah, Ya. uangnya. Oh. Nah, adanya hanya itu. Pergilah. Ayah, haruskah kita beli buah juga? Ya. Oke. Kalau begitu, uangnya tidak cukup. Mintalah ke ibumu. Ayolah, ayah tahu bagaimana reaksi ibu. Jangan khawatir. Jika perlu, aku akan beli secara kredit. Ayo. Oke, kami pergi ayah. Hati-hati. Dengan menerapkan berdasarkan prinsip yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa ini, hatiku menjadi bersih dan murni. Dan aku seringkali dapat menenangkan diri di hadapan Tuhan. Dibandingkan sebelumnya, keadaanku yang suka bersaing dan iri jauh berkurang dan makin jarang. Bagus sekali. Ya, Bahkan ketika keadaan ini kembali muncul dalam diriku, aku tidak terganggu lagi. andai aku bisa begitu. Syukur kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kau tampak puas dengan dirimu. Orang sepertimu akan melihat Tuhan. Selain itu, Saudara dalam- Siu, kau belum tahu kan? Saat kami memberitakan Injil dahulu, dia bahkan tidak berani bicara. Terutama saat ada banyak orang. Begitu dia bicara, wajahnya langsung memerah. Hei, Jisin, katakan padanya. Bukankah dulu kau seperti itu? Hah? Apa kau Saudara lupa? Lee, bagaimana perasaanmu saat melihat orang lain lebih baik darimu? Iri. Lihat, di hadapan fakta, wajah asli orang akan terungkap. Saat tidak menyangkut status dan reputasi, orang bisa bersikap rendah hati. Tetapi jika sebaliknya, orang tidak bisa bersikap rendah hati lagi. Mengapa demikian? Mengapa? Mengapa begitu? Sebelum Tuhan mentahirkanmu, hidupmu sepenuhnya sama persis seperti hidupmu yang lama. Tidak ada bedanya. Orang-orang sepenuhnya dikendalikan oleh kehidupan lama ini. Mereka tak punya pilihan lain. Kehidupan lama ini dipenuhi dengan watak congkak. Dan di bawah kekuasaan watak congkak ini, apa yang orang perlihatkan dan jalani adalah secara alami bersaing untuk status, ketenaran dan keuntungan, iri hati dan suka bertengkar, saling bersaing, berusaha mengungguli yang lainnya dan bertarung. Bersikap benar-benar rendah hati itu lebih sulit dari pergi ke bulan. Lebih sulit daripada pergi ke bulan. Benar, kita selalu tanpa sadar melakukannya. Iya. Iya, semuanya sudah melihat fakta ini. Kau bahkan tak mampu mengatasi dosa. Kau tidak hanya sering berbuat dosa, tetapi juga hidup di bawah kendali watak rusak dan tak dapat melepaskan diri. Ya, Orang-orang bahkan tak bisa mencapai 8 persyaratan bagi manusia yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia. Benar. Sekalipun perilaku lahiriah orang dapat diterima, dalam dirinya mereka dipenuhi natur yang berdosa. Mereka benar-benar gagal mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana bisa orang seperti ini diangkat ke kerajaan surga? Jadi, orang-orang harus ditahirkan lebih lanjut, agar mereka tidak hanya berubah dalam hal perilaku, tetapi juga menang atas dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Tentu saja, inilah yang diperlukan manusia dan merupakan pekerjaan yang Tuhan lakukan saat ini. aku bahagia. Luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Jalan ini luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kita memiliki Saudara, aku mulai memahami bahwa Tuhan harus datang untuk melakukan satu tahap pekerjaan baru. Iya. Tetapi, mengapa dia harus menjadi daging?
Bukankah sama saja jika roh Tuhan datang untuk bekerja? Mengapa bukan rohnya yang datang? Benar. Kau belum membahas masalah ini. Benar, beritahu kami. Sudah berapa lama waktu berlalu sejak penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus? 2000 tahun. Jadi bukankah roh Tuhan telah bekerja 2000 tahun terakhir? Kurasa begitu. Roh Tuhan sudah bekerja selama 2000 tahun ini. Tahukah kalian cara mengikuti jalannya? Apakah natur berdosamu sudah teratasi? Mungkin belum teratasi. Jelas belum teratasi. Ya. Baru saja.